for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Hai anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Rita. Hari ini adalah pertemuan pertama kita, dan kita akan belajar sesuai tema pertama yang telah kita lihat sebelumnya. Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu benua, yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak, saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Marilah kita perhatikan video berikut ini. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebuah benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Nah, kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut dengan Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Nama Pangea berasal dari Yunani kuno, yaitu pan, seluruh, dan gaya yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927, dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920, dalam buku The Origin of Continents and Oceans. Ia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea, sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah lapisan bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwana selama periode Jurasik atau zaman dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak bumi terus bergerak hingga saat ini, maka berapa percepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita tiap tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Nah, setelah kita melihat video tadi, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu letak dan luas benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44,00 km atau seperempat luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat dan Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Selanjutnya Amerika. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah.
Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah sebenarnya kulit. Mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru bangsawan. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paul sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Benua Afrika. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Australia. Apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Suku aborigin, kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House? Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan batas-batas geografi wilayah Australia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. B. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Karol. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.